Hasana. Masih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya Bu, ada yang bisa dibantu? Iya kemarin kan sudah dibagikan jadwal oleh Ibu. Jadi hari ini saya akan melakukan praktik mengajar yang akan disupervisi langsung oleh Ibu Susiana. Oh iya ya, hari ini Ibu Hasana jadwal praktik mengajar ya. Berarti saya akan melakukan supervisi di dalam kelas Ibu ya, Iya. nanti ya. Oke Ibu, untuk praktik mengajar nanti ada standar kompetensi ya yang akan Ada. kita bahas Bu ya. Apa Bu yang akan kita bahas? Yang akan saya bahas hari ini itu adalah peserta didik dapat memahami konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, itu Bu ya standar kompetensi Ya. akan kita bahas ya. Untuk kompetensi atau area yang akan Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nanti itu apa saja? Jadi yang akan saya kembangkan di sini pada saat saya melakukan mengajar itu menggunakan metode diskusi. Oh, dengan metode diskusi ya. Oke, jadi untuk kompetensi area yang spesifik yang ingin diobservasi itu nanti apa Bu? Yang spesifik yang akan kita observasi? Iya, jadi kompetensi siswa itu dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan, kompetensi siswa yang akan saya kembangkan itu pada saat siswa melakukan diskusi, kemudian mengemukakan pendapat, saling bekerja sama. Oh iya ya, berarti dengan metode diskusi Ya, Bu, ya. menggunakan metode diskusi tadi. Itu area yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Oke, untuk indikator ketercapaian ya dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan nanti apa? Indikator pembelajaran yang ingin saya kembangkan di sini itu siswa dapat membedakan sifat fisika dan kimia menggunakan metode diskusi. Oh iya ya. Oke baik, nanti kita akan melakukan praktik mengajar di kelas ya. Kita sudah menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, kemudian area spesifik yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat pembelajaran nanti. Oke Bu ya, kita akan menuju ke kelas, kita akan melakukan praktek mengajar. Nanti saya akan mengobservasi apa saja yang akan kita observasi yang Ibu akan kembangkan nanti ya. Oke Bu, silakan kita menuju ke kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Bentar ya, dulu ya. Oke, selamat pagi.
benda itu ada 3. Nah, ada apa saja? Yang pertama ada benda padat, terus benda cair, benda gas. Nah, kalian sudah tahu 3 klasifikasi benda tersebut. Apa perbedaan dari klasifikasi ketiga benda tersebut, dari zat padat, zat cair, dan gas? Apa bedanya dari masing-masing ketiga benda tersebut? Coba yang paling pertama tadi jawab. Ciri-ciri benda padat apa nak? Ciri-ciri benda padat kemarin apa? Memiliki bentuk yang tetap. Kalau benda cair? Coba ibu tanya dulu, wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau wujud padat itu ada di depan mata kamu, itu contohnya apa? Meja, dinding, kursi, itu benda padat. Kalau benda cair bentuknya sudah pasti cair, apa contohnya? Air. Kemudian yang ketiga gas yang kita lihat setiap saat ya, itu namanya contohnya apa? Udara. Udara itu ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen, dan lain-lain. Kita juga sudah bahas kemarin ya. Nah, nanti ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Kita akan bahas tentang perbedaan antara sifat fisika dengan sifat kimia. Ya. Nah, kelompok yang sebelah sini ini kelompok 1, kemudian yang sebelah sini ada kelompok 2. Kelompok 1 nanti bahas tentang sifat fisika, yang sebelah sini kelompok 2 itu akan bahas tentang sifat kimia. Dan baik dari sifat maupun perubahannya. Perubahan fisika itu apa? Kemudian yang sebelah sini juga perubahan kimia. Nah, sekarang coba kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD. Kalian pelajari LKPD, materi yang ada di buku paket, kemudian isi LKPD yang sudah ibu siapkan ya. Nah, sebelum kalian isi LKPD yang dibagikan, ibu mau tanya dulu, kalian sudah sempat baca kan tentang sifat fisika dengan sifat kimia. Nah, apa itu sifat fisika yang sebelah sini? Coba materinya dibaca dulu nak. Apa sifat fisika? Nah, seperti yang sudah ibu jelasin tadi, bentuk zat atau materi itu tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada padat, cair, dan gas. Ibu tulis dulu di depan. Nah, dari ketiga benda empat zat ini yang ditulis di depan ini bisa mengalami namanya apa? Perubahan. Dari padat ke cair namanya apa? Dari padat ke cair itu namanya mencair. Mencair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu es batu itu benda padat, kemudian bisa berubah menjadi air. Kenapa? Karena dia melepaskan kalor. Kemudian dari cair ke padat itu namanya adalah membeku. Contohnya kembali lagi tadi, dari air berubah menjadi es. Air berubah jadi es. Dan yang berikutnya dari padat menjadi gas, apa namanya? Menyublim. Apa contohnya? Apa contohnya dari padat berubah jadi gas itu menyublim namanya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kapur baru. Kapur baru kamu taruh di dekat lemari kamar kamu, lama-lama akan habis. Kenapa? Karena kapur barunya berubah menjadi uap, jadi bau ya, karena dia berubah jadi gas. Kemudian dari gas menjadi padat namanya apa? Mengkristal. Apa contohnya mengkristal? Yang pintar siapa tadi yang jawab? Kristal. Contohnya adalah
Coba sekarang mulai. Kelompok 1, ayo silakan. Ini. Nah, sekarang sampai kalian membantu kelompoknya kerjakan SKPD yang dibagikan ini ya. Sambil perwakilan dari masing-masing kelompok ini menjelaskan jelasin materi ya. Dah, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Perwakilan langsung jelaskan ke kawan-kawannya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak melakukan zat baru. Di sini perubahan fisika adalah tidak terbentuk zat baru. 2. Komposisi materi tidak berubah, tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk ledakan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah 1 beras berubah menjadi beras, kayu berubah menjadi besi, 3 gula dilarutkan ke dalam air, 4 bola lampu listrik menyala, 5 air berubah menjadi es. Kelompok 2, sudah siap? Silakan kelompok 2. Susu diubah jadi kayu. 5. Mesin berkarat. Nah, ada pertanyaan dari Mas
dibuat ya. Kita dari kesimpulan dari masing-masing kelompok kita lakukan SBQ dulu, siap? Oke, ikuti gerakan ibu ya. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Guess we can see it. It's to the world that we praise. Respect. Oh yeah. It's to the world that got to respect. Oh yeah. We are the dreamers, we make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers, we make it happen. Guess we can see it. It's to the world that we praise. Oh yeah. Oh yeah. Nah, oke, dari masing-masing kelompok sudah selesai LKPD-nya. Kalau sudah selesai, coba tarik kesimpulan dari kelompok masing-masing. Siapa yang tadi yang maju? Rizka ya. Rizka, kesimpulannya apa dari kelompok 1? Memperhatikan suatu benda, satu dua warna, tiga melangkah, empat gaya harkat, lima melangkah. Yang kelompok 2 kesimpulannya apa? Sampai di sini masih belum paham atau sudah paham? Kita sudah melakukan ice breaking tadi atau kita belum melakukan ice breaking lagi? Gak paham ya? Kalau sudah paham, coba sekarang kita kerjakan latihan
belajar di dalam kelas ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang saya sudah bisa melewati praktek mengajar ini yang langsung disupervisi oleh Ibu Susianti. Oke, ya. Alhamdulillah proses pembelajarannya lancar ya. di dalam Alhamdulillah kelas. lancar. Oke, pada tahap observasi tadi ya, apa yang Ibu jabarkan dari proses pembelajaran? Saya mengamati ketika anak melakukan diskusi dulu, ada beberapa anak yang kurang aktif dalam berdiskusi, hanya mengobrol di dalam kelas, sedangkan kawan yang lain pun melakukan diskusi. Ya, Oke. Apakah pembelajaran tadi sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? setelah saya melakukan observasi dari yang sudah saya laksanakan pada proses belajar hari ini, saya rasa proses pembelajaran hari ini di luar ekspektasi saya, Bu. Oh iya, di luar ekspektasi Ibu ya. Iya. Berarti tidak sesuai dengan Iya. apa yang Ibu harapkan ya. Kalau seperti itu, adakah ide-ide baru dari Ibu ya agar siswa itu bisa lebih semangat atau termotivasi untuk belajar di dalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, ketika saya melakukan ice breaking tadi, itu saya lakukan di pertengahan pembelajaran. Mereka semangat di tengah-tengah pembelajaran. Jadi untuk kedepannya, saya rasa saya akan melakukan ice breaking itu dari saat awal pembelajaran supaya anak itu lebih semangat dan termotivasi untuk belajar dalam proses belajar mengajar. Oke, ya tadi Ibu melakukan ice breaking Iya. pada saat pertengahan Iya. pembelajaran. Jadi nanti Ibu akan melakukan ice breaking Di awal pembelajaran ya supaya mereka lebih semangat. Oke, siswa lebih fokus lagi Iya. dan semangat untuk belajar. Ya. Nah, tadi pada saat pembelajaran yang Ibu lakukan saat berdiskusi itu kan siswa itu kan bisa aktif lagi atau lebih aktif lagi dan lebih bersemangat lagi. Apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan metode mengubah Bu ya, bukan melakukan, saya akan mengubah metode pembelajaran dengan metode diferensiasi. Oh, jadi Ibu akan mengubah metode dengan cara metode berdiferensiasi ya, berarti siswa itu berbeda-beda ya. Iya. Kita pemahamnya Iya. berbeda. Jadi Ibu akan melakukan metode Melakukan metode berdiferensiasi, cara mengelompokkan kemampuan siswa itu berdasarkan keaktifan mereka dalam berdiskusi. Jadi tidak bisa disamaratakan yang aktif dengan yang tidak aktif. Oke, berarti Ibu akan melakukan dengan cara metode berdiferensiasi Iya, ya. iya. Oke, bagus sekali itu ya. Iya. Oke, untuk melakukan kegiatan tersebut siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam untuk berkolaborasi untuk kegiatan tersebut? Saya akan mengajak rekan sejawat yang sama-sama guru mapel yang saya ampuh. Terus, kalau tidak Ibu Fauzia, saya rasa Pak Suryadi bisa juga. Oke, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sama-sama mengajar pada mata pelajaran IPA, Bu, ya. Iya. Berarti berkolaborasi dengan Pak Suryadi Iya. atau dengan Ibu Iya. Fauzia. Berarti itu dengan kolaborasi. Iya. Oke, untuk rencana pelaksanaannya kapan? Saya rasa minggu depan itu lebih bagus. Oke, berarti Ibu akan melakukan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan teman itu pada minggu depan nanti Iya. ya? Oke, untuk pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti kira-kira apa yang akan Ibu siapkan? Yang perlu saya siapkan itu perangkat pembelajaran yang utama itu Bu ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga saya akan menyiapkan modul ajar untuk mereka belajar. Oke ya. Oke, berarti Ibu nanti berkolaborasi dengan teman sesama mata pelajaran yang sama, yang mengambil mata ya. pelajaran sama dengan Bu Fauzia atau Pak Suryadi. Jadi yang akan Ibu siapkan nanti adalah Perangkat pembelajaran pembelajaran dan modul Modul ajar. pada saat pembelajaran nanti ya. juga AKPD sih juga penting. Iya, IKPD itu yang penting ya.
Oke, mungkin itu saja Bu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup. Iya, oke. Dari catatan yang saya lihat pada saat Ibu mengajar tadi ya, bahwa pembelajaran Ibu itu sudah luar biasa, sudah bagus ya, sudah bagus. Nah, untuk kedepannya Ibu akan melakukan ini ya, refleksi dari Ya, tindak lanjut yang Ibu refleksi dari pembelajaran tadi di minggu depan Bu ya. Iya. Mungkin itu saja Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Bu? Cukup ya. Oke, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.